Kami dari siswi SMA Negeri 1 Lambapura ingin sedikit tahu tentang masjid ini. Mungkin Bapak bisa menerangkan tentang kami. Tapi sebelum itu Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Jamaluddin, saya sebagai Priang Banyumas Bekasari dan juga sebagai bendahara dua di kepengurusan takmir masjid atau Banyumasari. Kak, kami langsung ke pertanyaan. Bagaimana program atau kegiatan apa saja yang rutin dilakukan di masjid ini? Program rutin yang dilaksanakan di masjid ini atau Banyumasari yaitu yang pertama dan utama sekali yaitu sholat 5 waktu. Jadi itu yang harus tetap rutin dikerjakan, tidak boleh beda dan tidak boleh ditawar-tawar. Nah, terus yang kedua yaitu kegiatan yang lain juga mengikuti seperti kegiatan pengajian rutinan yang diasuh oleh Ustadz Abdul Ghani yang sekarang berdomisili di Denpasar. Nah, terus ada juga kegiatan majelis taklim di Ibu atau Banyumasari yang juga mengadakan pengajian yasinan di masjid atau Banyumasari ini, dan begitu juga ada dari jamaah bapak-bapak juga rutin setiap hari Kamis mengadakan pengajian di masjid ini, dan juga kegiatan lainnya yaitu yang berhubungan dengan adat istiadat kami, yaitu ketika ada kegiatan Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, dan juga kegiatan-kegiatan hari raya atau upacara agama yang lainnya, dan juga kita juga di sini ada kegiatan doa bersama. Nah, mungkin itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan di masjid atau Banyumasari. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa peran utama imam dalam membimbing jamaah? Fungsi atau peran utama dari para imam untuk jamaah yang ada di Banyumasari ini yaitu tentunya mengajak umat untuk pertama bertakwa dan beriman pada Allah SWT yang memang kita harus kita yakini. Di samping itu juga imam juga mengajak kepada jamaah untuk tetap menjaga toleransi antar umat beragama, karena itu sangat penting sekali. Dan juga imam juga mengajak kepada jamaahnya untuk sama-sama tetap menjaga kerukunan antar umat beragama dan juga keamanan dan ketertiban baik di lingkungan masjid ataupun di kewilayahan Banjar Dinas Lebasari. Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana masjid ini mendukung pendidikan Islam bagi jamaah? Mengenai untuk dukungan dari masjid atau Banyumasari ini untuk jamaah, yaitu mengenai untuk pendidikan, sama-sama kita ketahui sementara ini pendidikan anak-anak yang ada di Banjar Dinas Lebasari ini, khususnya murid-murid SD yang kekurangan pendidikan agamanya itu, ada kita tambahkan lagi ilmu keagamaannya itu, yaitu di madrasah diniyah. Karena masjidnya ini belum kampung, makanya
mulai dari awal sampai sekarang untuk pendidikan, khususnya untuk pendidikan murid-murid SD yang kekurangan dari namanya masih bertempat di Balai Banjar Adat Lebasari. Nah, nanti kemungkinan nanti kalau sudah masjid ini rampung, nah itu akan dimusyawarahkan lagi untuk kegiatan pendidikan agama. Untuk pertanyaan keempat, seberapa aktif jamaah terlibat dalam kegiatan masjid ini? Mengenai untuk keaktifan jamaah, mengenai seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa mengenai untuk kegiatan ibadah 5 waktu atau sholat 5 waktu yang harus itu dikerjakan, itu tetap dipegang teguh oleh jamaah, terutama jamaah Banjarnes Lebasari, ya, terutama yang berada di sini, jadi itu tetap dipegang teguh. Dan juga dari masjid juga mengajak jamaahnya untuk intinya meramaikan masjid ini, karena sangat begitu banyak dan pentingnya fungsi dari masjid ini untuk jamaah. Karena fungsi dari masjid ini tidak hanya tempat untuk sholat untuk orang-orang yang bermukim di sekitar tempat ini, tapi siapapun yang ingin beribadah di tempat ini, yang beragama Islam, itu kita buka dengan selapang-lapang. Pertanyaan yang terakhir, apa tantangan terbesar dalam mengelola masjid ini? Nah, mengenai tantangan kita dalam mengelola masjid ini, tentunya kita harus belajar kembali menanamkan sifat ikhlas kepada diri kita selaku kepengurusan dan begitu juga jamaah. Karena mengenai untuk masjid ini sangat di samping juga ada tantangan berat lainnya, yaitu terutama mengajak umat untuk meramaikan masjid ini. Karena kita ketahui, terus terang saja, di Banjarnes Lebasari ini sebagian besar penduduknya itu merantau. Jadi itu tantangan besar kami untuk meramaikan masjid ini. Di samping juga kita ada perlu dana atau donasi atau sumbangan untuk kemajuan masjid ini. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Sekian pertanyaan yang tadi sudah cukup.